Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Martin Agrawan, NPM 1970644160009. Data Science K01, dosen penguji Dr. Agung Priyayudi, Eskom Mkom. Pada UAS di mata kuliah ini, saya akan membuat soal dengan metode clustering menggunakan aplikasi RapidMiner. Saya akan menunjukkan tata caranya atau proses yang saya lakukan menggunakan aplikasi RapidMiner ini. Kita akan gunakan teknik K-means clustering untuk memetakan objek atau untuk membuat beberapa cluster atau kelompok. Ya, kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat saya memakai RapidMiner Studio. Langkah awalnya adalah saya memiliki data peserta atau data siswa seperti ini. Saya buka filenya. Inilah data saya dari 13 orang peserta dan 5 mata pelajaran. Berapa kelompokkah yang saya bagi atau berapa baiknya yang bisa saya jadikan berapa klaster dari 5 mata pelajaran itu. Kita bisa lihat dari 13 nama peserta tersebut atau nama siswa tersebut. Ya, kita langsung saja. Langkah awalnya adalah kita buka saja di kolom pencarian, buka aplikasinya, kita ke operator, di situ ada kolom pencarian. Anda bisa menuliskan di situ read Excel. Setelah ketemu, Anda bisa langsung drag saja ke arah proses sebelah kanan ini. Bisa kita lihat. Lalu kita cari dengan file tersebut, file yang tadi yang kita sudah tunjukkan atau yang sudah saya tunjukkan tadi. Anda bisa menginputnya di import konfigurasi wizard. Situ kita cari saja file yang tadi. Nah, pemetaan nilai siswa ya, next saja. Dari 13 orang peserta, saya seleksi saja dari 13 orang peserta dan 5 mata pelajaran. Kalau sudah, langsung saja di next. Karena kita ingin memetakan nama siswa yang mendapatkan nilai terbaik dari ke-13 orang siswa tersebut. Jadi nama peserta ini kita buat atau kita change rule saja, klik label, ketik label, oke saja. Oke, setelah itu finish. Maka yang tadinya di read Excel ini tanda seru sudah hilang tanda serunya, dan kita bisa membuat clustering sederhana dengan menghubungkan atau memakai teknik K-means. Di operator kita ketikkan K-means, maka akan keluar seperti di kolom pencarian tersebut. Langsung saja setelah kita ketemu K-means tersebut, kita drag saja ke sebelah kanan di proses ini. Nah, bisa kita lihat karena saya ingin membagi menjadi 2 kelompok saja di metode sederhana ini, saya akan rubah di sini di K ini. Di bagian parameter sebelah kanan yang ini Anda bisa melihatnya, dan saya ingin membagi 2, berarti saya buat di sini 2 saja. Oke, setelah itu saya hubungkan dari read Excel ke cluster, lalu saya hubungkan ke result yang ada di kanan ini, lalu saya hubungkan, lalu saya proses. Maka Anda akan tampak seperti ini. Anda bisa lihat, dan Anda langsung saja ke clustering modeling. Di cluster model ini Anda bisa lihat cluster 0 atau cluster 1. Kita sebut saja cluster 0, 4 item. Cluster 1 adalah 9 item. Total seluruhnya ada 13. Kita belum bisa nih mengetahui nama peserta dengan nilai terbaik karena ini masih menggunakan metode sederhana. Kita bisa lihat di view folder
klaster 0, 4 tadi kita memiliki 1, 2, 3, 4. Lalu yang klaster kedua atau 1, Anda bisa melihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai dengan deskripsi cluster model ini, cluster 0 adalah 4 item, cluster 1 adalah 9 item, total adalah 13. Baik, kita bisa lihat di sini kita belum bisa mengetahui nilai terbaik atau kelompok yang bisa kita clustering, berapa kelompok atau nilai terbaik yang dimiliki peserta. Walaupun di plot ini kita bisa lihat 0 itu menunjukkan cluster 1, kita bisa lihat ini adalah nama peserta dengan nilai terbaik dan 1 itu dengan nilai yang paling terendah. Kita bisa lihat, tapi ini belum terlalu jelas ya, karena ini masih menggunakan metode sederhana. Lanjut saja kita ke desain, kembali lagi ke desain. Mungkin dengan kita menjadikan 2 kelompok bukanlah yang terbaik. Untuk itu kita akan melakukan, kita bisa ke operator, kita ketikkan saja di kolom pencarian multiply, lalu kita drag saja ke sini, ke arah proses, lalu kita hubungkan. Karena mungkin jangan-jangan kita menghubungkan menjadi 2 kelompok itu bukan hal yang terbaik, bisa yang terbaik mungkin bisa 3 kelompok, 4 kelompok dan seterusnya. Ya, lanjut saja kita. Tujuannya untuk apa sih seperti ini, operator multiply ini? Tujuannya adalah untuk bisa menghubungkan beberapa kamins atau clustering yang kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Lalu kita tambahkan lagi di sini clustering atau kamins di operator. Kita ke pencarian yang bisa kita lihat ini kamins, maka akan muncul seperti ini dan lalu kita langsung drag saja. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Menurut saya mungkin ini hal yang baik dalam membuat cluster ini atau memetakan permasalahan ini. Nah, dalam hal ini Anda sebenarnya bisa menambah berapa kelompok lagi, itu terserah Anda, bisa 4, 5 dan seterusnya. Ya, kita lanjut saja ke pembahasan. Di sini kita hubungkan saja. Ya, kita hubungkan saja dari multiply ke clustering. Kita ke operator kembali. Untuk melihat performance kita bisa klik performance. Yang kita butuhkan adalah cluster distance performance. Kita membutuhkan ya 1, 2 dan 3 untuk bisa mengetahui mana yang paling terbaik dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, di situ kita bisa lihat mana data terbaik dari yang kita sudah buat, 1 kelompok kah, 2 kelompok kah, atau 3 kelompok kah. Lalu kita hubungkan. Sebelum menghubungkan, Anda juga bisa mengecek terlebih dahulu. Di sini saya membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 2 ini dibagi 2 kelompok, ini dibagi 3 kelompok, dan di sini dibagi 4 kelompok. Lalu
Cara menghubungkannya gimana sih? Nah, cara menghubungkannya adalah seperti ini. Kita bisa menyilangkannya saja seperti yang kita lihat. Ya, kita buat seperti ini, kita silang saja. Jika sudah seperti ini, lalu Anda bisa hubungkan saja pernya saja ke result yang ada di kanan ini. Seperti ini. Ya, hubungkan saja. Setelah kita hubungkan ke result, kita bisa langsung saja memprosesnya. Nah, maka kita akan melihat di device golden. Di sini, kenapa di sini ada minus? Abaikan saja karena ini adalah nilai absolut. Jadi kita ambil yang paling kecil adalah yang paling baik nilainya. Ya, kita bisa lihat di kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita punya, baiknya adalah dibuat menjadi 3 kelompok. Langsung saja kita kembali ke desain. Dari yang tadi sudah kita lihat, ditemukan 3 kelompok adalah yang terbaik. Dari situ kita bisa lihat ini adalah clustering kelompok 3. Nah, ini yang katanya terbaik. Kita bisa hubungkan ke result X-nya, lalu clue-nya kita hubungkan saja karena ini clustering atau kelompok yang dibilang terbaik tersebut yang sudah kita lihat tadi. Setelah kita hubungkan ke result, performance atau cluster 2 ini yang katanya adalah yang terbaik dari beberapa kelompok yang telah kita buat, kita bisa langsung saja proses. Nah, di sini kita bisa lihat di description, cluster model, cluster 0, 6 item, cluster 1, 2 item, cluster 2, 5 item, total seluruhnya adalah 13 item. Di sini kita bisa lihat juga di folder view atau cluster 0, cluster 1 dan cluster 2. Tapi ini belum bisa terlihat ya. Dan kita coba ke plot. Di plot ini juga belum bisa terlihat dengan jelas karena bentuknya masih berantakan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat secara jelas? Nah, kita bisa ke example sheet cluster 2. Nah, karena yang katanya cluster 2 adalah yang terbaik atau yang kita buat K-nya 3, di situ kita visualisasikan, kita bisa lihat di situ x-axis column nama peserta, value column nama peserta, y-axis jika tidak cluster ganti dengan cluster, color juga jika tidak cluster ganti dengan cluster. Maka kita bisa lihat di sini cluster 2 atau yang kita buat K-nya 3 itu kita bisa lihat yang warna orange. Ini adalah yang memiliki nilai terbaik, dan cluster 1 ini bisa kita lihat adalah yang menengah dan cluster 0 yang paling bawah. Sini sangat jelas sekali terlihat. Mungkin sudah cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.